Teman-teman ingat nggak yang waktu saya bahas tentang Mbak Nikita Mirzani, bahwasanya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa, berteriak-teriak atau berkoar-koar, dan kita hanya menunggu Tuhan menurunkan orang-orang terbaik untuk membantu kasusnya Mbak Nikita Mirzani. Dan harapan saya ini, harapan kita semua sepertinya akan terwujud, teman-teman. Kita akan melihat kebebasan Mbak Nikita Mirzani sebentar lagi, insya Allah. Mereka ini terlihat sekali ketakutannya. Ya, Komisi 13 aja udah turun ketakutan, Komisi 9 juga udah turun ketakutan. Mereka bilang bahwasanya ini melanggar kode etik, melanggar etika dan lain sebagainya. Setahu saya ya, mereka ini Komisi 13 ini datang dengan sendirinya melihat kasus ini sudah sejak lama sebenarnya. Tapi kan mereka butuh payung hukum untuk melakukan suatu tindakan, yaitu fungsi mereka di dalam pengawasan. Sekarang payung hukumnya sudah ada, sehingga mereka melakukan suatu fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kasus-kasus yang memang dinilai tidak berkeadilan. Bukan hanya kasus Nikmir, tapi kasus-kasus yang lain juga dikawal. Fungsi dari payung hukum ini apa? Untuk meredam atau mematahkan opini-opini yang seperti ini. Anggapan bahwasanya Komisi 13 melanggar kode etik. Kalau memang berani, laporkan Komisi 13. Ya, misalkan Ibu Rika Diah Pitaloka gitu ya, laporkan sudah melanggar kode etik. Berani nggak? Coba laporkan, jangan memframing, jangan membuat suatu cerita. Ini kan fungsi pengawasan dan pengawalan. Jadi mereka bertanggung jawab dengan produk hukum itu. Itu yang dinamakan bekerja. Bukan diamanahkan suatu tugas melalui undang-undang tapi dilanggar. Sama seperti apa tuh Ketua BPOM yang mengatakan bahwasanya ya, fungsi pengawasan dari MBG itu nggak ada karena nggak ada dana. Tuh harusnya yang diprotes tuh. Ya, harusnya yang diprotes itu sama PH-nya si RG. Ketua BPOM tidak melakukan suatu fungsi yang seharusnya mereka lakukan. Teman-teman ingat nggak yang waktu saya bahas tentang Mbak Nikita Mirzani, bahwasanya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa, berteriak-teriak atau berkoar-koar, dan kita hanya menunggu Tuhan menurunkan orang-orang terbaik untuk membantu kasusnya Mbak Nikita Mirzani. Dan harapan saya ini, harapan kita semua sepertinya akan terwujud, teman-teman. Kita akan melihat kebebasan Mbak Nikita Mirzani sebentar lagi, insya Allah. Ya, dengan perlindungan dari Allah. Sebab apa? Sebab saya lihat beberapa orang yang walaupun kemarin saya berharap mereka akan membantu, dan ternyata saat ini mereka sudah membahas tentang Mbak Nikita Mirzani. Salah satunya Mbak Yurika Diah Pitaloka. Saya yakin kalau Mbak Yurika sudah berbicara, saya yakin ini hasilnya akan memuaskan. Karena saya tahu Mbak Yurika itu orang yang pintar dan adil di dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Dan juga ada salah satu nih penegak hukum ya, yang sudah profesional dan sudah lama tidak terlibat di dalam bidang ini, bidang hukum. Dia ikut di dalam membahas Mbak Nikita Mirzani. Semoga itu akan membantu Mbak Niki ya. Amin. Kita doakan ya, semoga orang-orang yang mempunyai hati yang baik itu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Ya teman-teman ya, ingatlah segala sesuatu yang tidak baik lama kelamaan juga akan terbuka. Dan Mbak Niki yang menurut saya sudah sangat terzolimin dan dizolimin berjamaah ya teman-teman ya. Menurut saya akhirnya sebentar lagi Allah akan mengutus bala bantuan dari bermacam arah untuk membebaskan Mbak Niki. Ya, itu harapan terbesar. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan hukum Tuhan. Kita bersembunyi di balik kebohongan-kebohongan dan kemunafikan ya. Karena itu tidak disukai Tuhan. Apalagi kita sampai membuat orang menderita. Kita doakan teman-teman ya, semoga Mbak Niki bebas dan nama baiknya akan pulih kembali.
harapan terbesar. Kita ini masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan kita hanya doa, dan doa kita semoga terkabul ya teman-teman ya. Semangat untuk Nikita Mirzani yang masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Gua yakin di tahun ini 100% Nikita Mirzani akan terbebas. Ya, yakin seyakin-yakinnya Nikita Mirzani akan bebas. Dan buat teman-teman semua yang masih semangat menyuarakan terkait dengan kasus Nikita Mirzani, semangat, suarakan terus, dapatkan keadilan untuk Nikita Mirzani. Gas! Di balik jeruji besi, ujian berat masih terus dihadapi oleh Nikita Mirzani yang baru saja selesai menjalani operasi akibat penggeseran tulang belakang. Semoga proses hukum termasuk peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Nikita Mirzani berjalan adil dan lancar. Dan semoga Nikita Mirzani cepat pulih dan diberikan kesehatan serta diberikan kebebasan. Insya Allah 100% tahun ini Nikita Mirzani bebas. Rumahan orang yang lo aku akuin aja gue promosiin, gue cuma di diskon 10 juta. Gue ketrotin saus ya. Siapa? Saking bodohnya gue promosiin. Iya aja gue dalam pikiran, gue promosiin, gue beli rumahnya pasti diskonnya banyak. Cuman 10 juta. Lu kalau gue suruh bayar lu berapa lu? Brand-brand lain aja make jasa gue bayar miliaran nih. Lu jangan ada PA-PA-nya lu Pit. Nah, ini menarik ya. Seorang Nikita Mirzani yang telah mempromosikan Naira Residence di media sosialnya dan telah membeli 1 unit rumah dengan tipe besar hanya mendapatkan potongan diskon sebesar 10 juta rupiah saja. Dan akhirnya tahun lalu Nikita Mirzani memutuskan untuk menjual aset rumah tersebut tanpa pernah ia tempati. Sayang juga ya. Baru menyampaikan kesimpulan ya, kita sudah paparkan bahwa kesimpulan yang kami. Halo guys, kita lihat video di depan pernyataan tim hukum Nikita Mirzani soal tuntutan PMH yang akan diputuskan pada tanggal 3 Juni nanti. Melihat dari pernyataan seakan-akan tim Nikita Mirzani itu yakin bahwa akan meraih kemenangan dengan bukti-bukti yang sudah disebutkan, yaitu adanya bukti kesepakatan melalui lisan dan WA. Aduh bos, kalau memang itu ada kemarin, kenapa nggak ditunjukkan di pengadilan? Kalau kemarin ditunjukkan pengadilan bukti-bukti itu, saksi-saksi itu, pastinya Nikita Mirzani tidak akan divonis dengan TPPU. Kenapa nggak dari awal? Nah, pertanyaan saya bos, kalau memang itu ada kesepakatan 4M itu kerjasama, kenapa di situ ada paksaan saat mentransfer? Bahkan ada ancaman, yaitu kalau tidak transfer hari ini, mereka akan membuka rahasia tentang hubungannya dengan Waria Tubles. Dan kalau memang itu kerjasama, kenapa cara transfernya harus berbelit-belit? 2M ke perumahan, 2M secara cash, cashnya dimasuk ke rekening lagi, dari rekening dimasukkan ke transfer untuk pembelian rumah lagi. Logikanya aja, kalau kerjasama tidak perlu ada ancaman, tidak perlu ada paksaan untuk transfer saat pembayaran. Itu logika ya, logika saya sebagai masyarakat biasa yang buta akan hukum. Kalau kerjasama pastinya dealnya produk apa yang harus dipromosikan, berapa kali promosi itu. Nah, ini cara promosinya, diberikan keterangan produk itu seperti apa, fungsinya. Pastinya kalau kerjasama seperti itu kan. Nah, itu logika kerjasama kita sebagai orang yang tahu hukum, yang tidak tahu hukum, ya. Nah, itulah saya jadi pertanyaan besar. Kenapa saat sidang kemarin bukti-bukti tidak ditunjukkan untuk skip dari TPPU itu? Nah, jadi kita sebagai masyarakat biasa bertanya
karena PMH yang akan diputuskan nanti besar loh uangnya. Jadi kita tunggulah apapun nanti putusannya. Jangan sampai tim hukumnya memberikan angin segar lagi, nanti mengecewakan lagi. Kita lihat kelanjutannya ya guys. Bang Sahar menyampaikan kembali tentang berita-berita viral di mana seorang anggota DPR RI, Ibu Rieke Diah Pitaloka di Komisi 13 ya, mengupayakan Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani terpidana. Tentunya di sini seorang pengacara Julianus Sembiring, ya, pengacara Dr. Reja Gladys, mempersoalkan tentang tugas dan fungsinya Ibu Diah Pitaloka. Bang Sahar meluruskan di sini ada kekeliruan di sini ya, bahwa Komisi 13 itu sudah sesuai dengan fungsinya. Ibu Diah Pitaloka mengupayakan Nikita Mirzani bagaimana di dalam hukum dan bagaimana di dalam terpidana keadaannya. Karena Komisi 13 di sini memiliki fungsi penegakan hak asasi manusia dan juga fungsi hukum dan kemasyarakatan di sini. Fungsi hukum di sini adalah sebuah penegakan hukum yang Abang Sahar maksud. Jadi tentunya Julianus Sembiring harus benar mengkaji terlebih dahulu tugas dan fungsi Komisi 13 DPR RI Ibu Diah Pitaloka. Jangan menyoroti dan jangan mengatakan bahwa ini hal melanggar kode etik atau hal yang tidak sesuai dengan fungsi di mana Ibu Diah Pitaloka mengupayakan Nikita Mirzani tentang pemerhati dan perhatiannya terhadap hak asasi manusia dan juga penegakan hukum dan juga kemasyarakatan. Ini hal yang sudah jelas, ini hal yang sudah tepat di sini. Artinya bahwa tidak salah Ibu Rieke Diah Pitaloka memberikan dukungan bahkan melakukan sebuah pembelaan ya untuk Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani menjalani hukuman atau sebagai terpidana di sini. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa tidak sesuai dengan fungsi atau tugasnya Komisi 13. Karena Komisi 13 memang di situ Bang Sahar kembali mengatakan adalah penegakan HAM, penegakan supremasi hukum dan kemasyarakatan. Jadi tentunya Ibu Diah Pitaloka ini sudah tepat untuk fungsinya dan berhubungan dengan Nikita Mirzani. Jadi saya melihat pernyataannya di video ini keliru nih. Julianus Sembiring ini sebagai pengacara Dr. Reja Gladys di sini. Ada apa tentunya? Jadi mari kita mengkaji terlebih dahulu baru memberikan sebuah statement. Memberikan sebuah pandangan atau narasi supaya tidak salah dan tidak sampai kepada netizen, di mana netizen itu sangat kritikus. Ya. Jadi tentunya saudara Julianus Sembiring, saya rasa mengkaji ulang pernyataannya bahwa ketidaksesuaian fungsi Ibu Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI mengurusi atau mengupayakan bagaimana keadilan untuk Nikita Mirzani. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam advokat, salam sehat, salam waras.